Oke, saya mulai. Pertama kita akan membuat menu di file data.php. Saya hapus saja dulu ini. Saya buat sebuah tabel dengan 3 baris dan 2 kolom. Batuk ini. Saya buat 100%. Batuknya masuk ya. Saya buat 100% biar nanti satu layar lebar gitu ya. Kemudian saya kasih pixel 1 biar ada garisnya. Oke, sudah. Saya headernya gabung ini. Caranya gabung ini. Nah, ini footernya saya gabung juga. Oke. Kemudian ini saya lebarin headernya. Oke. Headernya saya tulis di sini halaman utama. Ya Allah. Batuk terus ini. Oke, menunya saya mau taruh sini. Menu 1 ya. Kemudian menu 2, menu 3 ya. Ini menunya. Saya simpan dulu. Kita lihat hasilnya. Saya refresh. Ya. Ada menu-menu, cuman ini kok menunya tampil di tengah, biar ke atas pakai apa? Ingat? Pakai apa? Vertikalnya saya kasih top. Nah, di atas. Kalau mau diketengahkan, horizontalnya saya kasih center. Nah, sudah. Saya simpan. Sudah, ada di sini. Ya, saya maunya ketika diklik menu mau muncul di sini konten dari menu 1 ini. Untuk berikutnya tampilan awal sudah kita buat. Kita pindah ke database dulu. Kita buat tabel baru. Saya buat tabel, anggap aja tabel buku. Gini aja, ketika di perpustakaan, ya, di situ kan ada banyak buku. Nah, banyak buku ini kalau tidak ada pengklasifikasiannya, kan jadinya campur aduk. Pastinya kalau di perpus itu ada buku apa matematika, ada buku matematika, ada buku apa, itu dikelompokkan berdasarkan jurusan semuanya. Ada buku TI, ada buku restoran, ada buku apa kalau di sini perhotelan dan segala macamnya. Berarti buku itu dikelompokkan dalam kategori gitu ya. Kita buat aja di sini tabel jenis buku. Fieldnya ada ID jenis buku, ada nama jenis buku ya. Ada 2 berarti. Saya buat yang pertama ID jenis buku integer, saya buat ini 11. Jangan lupa dibuat auto increment sama primary key-nya. Kemudian yang kedua nama jenis buku, ini karakter anggap aja 50. Saya simpan. Sudah jadi. Ada tabel jenis buku yang berisi ID jenis buku dan nama jenis buku. Saya masukkan. Jenis bukunya buku TI. Ini nggak diisi karena sudah auto increment. Jadi dia akan berisi 1 nanti. Yang ini akan berisi 2. Di sini buku apa? Buku perhotelan. Ya. Saya masukkan lagi buku apa? Busana. Buku restoran. Saya simpan. Sudah, saya lihat sekarang. Oke, sudah ada ya. Jadi yang pertama ada jenis buku TI, buku perhotelan, busana, dan restoran. Ini jenis-jenis bukunya. Kenapa kita buat ini? Karena kita mau mengelompokkan buku-buku yang ada di perpus nanti. Fungsinya apa? Bisa kita ketahuan nanti buku perhotelan ada berapa,
Buku TI ada berapa? Kita mau menampilkan buku TI, nanti bisa menampilkan buku TI saja. Kalau nggak ada ininya, bisa tampil semua amburadul nanti, nyampur-nyampur, nggak jelas. Ya, paham? Oke, ini jenis bukunya. Sekarang buat tabel satu lagi, namanya tabel TBL buku. Di tabel buku ada ID buku, judul buku, bukan nama buku ya. Judul buku, terus apa lagi? Halaman buku. Penerbit bisa jadi kalian buat tabel penerbit nanti ya. Karena penerbit kan banyak yang sama. Ya. Penerbitnya diisi dulu nanti tinggal kodenya. Halaman buku, anggap untuk file yang lain kalian bisa tambah sendiri ya, kayak tanggal terbit tanggal lain-lainnya. Yang kita buat sekarang ID dulu, ID buku, judul buku, halaman, kemudian jenis bukunya, ID-nya. Berarti jenis bukunya bukan jenis buku tapi ID jenis buku. Kalau dia nanti buku matematik, buku TI, berarti ID jenis bukunya 1 berarti. Dari sini, dari jenis buku nanti. Berarti ada 4 ya. ID buku, judul buku, halaman, ID jenis buku. 4. Yang pertama ID buku integer, harus integer kalau mau buat auto increment. Kemudian apa tadi? Judul buku. Ini karakter ya. Anggap aja 50. Halaman, jumlah halaman. Jumlah hal aja ya. Jumlah hal integer. Nah, baru di sini ID jenis buku. Integer 11 juga. Ini sudah tadi ya. Oke, saya simpan. Sudah jadi tabel buku. Ya, yang berisi ID buku, judul buku, jumlah halaman, ID jenis buku. Nah, semuanya saya insert di database, saya insert contohnya seperti ini. Judul bukunya semuanya apa? Buku PHP. Nah, biar kalian senang sama PHP. Buku PHP jumlahnya ini. Kemudian ID jenis buku berarti 1. Kenapa 1? Karena ID jenis bukunya TI itu 1. Paham? Saya simpan. Nah, sudah masuk nih. Buku PHP, ID jenis bukunya 1. Menandakan bahwa buku PHP ini adalah buku TI. Ngertinya dari mana? Dari jenis buku. Nah, buku TI kan 1. Oke? Ini menandakan bahwa tabel buku dengan tabel jenis buku itu berrelasi. Ya, berrelasi, berhubungan. Ya. Jadi ID jenis buku yang ada di tabel jenis buku ada di tabel buku. ID jenis buku. Harus sama ini ya. ID jenis buku yang di sini dengan yang di sini tulisannya harus sama. Kalau ada yang besar, kalau yang kapital depannya kapital juga. Gak boleh beda, harus disamain. Ya. Oke, selesai. Kita sudah selesai membuat tabelnya, wadahnya untuk menyimpan datanya. Kita beralih lagi ke sini. Kita maunya ketika diklik menu 1 ini, di sini akan keluar form untuk menambah data buku. Kita maunya gitu. Ya, caranya seperti apa? Ketika diklik menu 1 nanti di sini akan tampil halamannya buku gitu ya, halaman buku. Caranya ini kan sudah ada. Kalian ketika ngeklik di Facebook, ketika ngeklik menu foto ya. Foto, klik foto. Di sini berubah nggak tampilannya? Nggak, tetap kan? Tetap aja yang beda yang di sini ya. Kalau atasnya kan tetap, ininya juga tetap. Yang beda cuma di sininya, ya kan? Berarti yang beda hanya di sini. Ya udah kita copy aja dari sini, yang dibedakan di sininya aja nanti. Kita copy aja dari data.php ini. Ini kan filenya. Kita
Untuk memberikan link, gimana? Masih ingat? HTML? Menu ini, menu yang ada di data.php, kita mau kasih link. Kita ketikkan di sini. Kita linkkan ke buku.php. Oke, saya enter. Nah, maka di sini akan tertulis seperti ini ya. Masih ingat ya? Saya simpan. Kita lihat coba. Saya refresh. Nah, ini harus sudah ada linknya nih. Ketika diklik menu 1, nah dia langsung menuju buku.php. Kenapa not found? Karena memang belum ada buku.php. Sekarang kita buat. Kita buat save as dari ini aja. Kita simpan ini kembali dengan nama buku.php. Satu folder dengan yang tadi, ya. Satu folder dengan yang ini. Nggak boleh lain folder. Oke. Kemudian ini sudah buku.php ya. Saya ganti halamannya bukan halaman utama tapi halaman buku. Ya. Saya simpan. Coba lihat. Saya back. Saya refresh dulu. Saya klik. Nah. Ini halaman buku sudah. Sama ininya, cuma nanti kita bedakan di sini. Kita tambah sebuah form di sini untuk menambah data buku. Oke? Paham? Oke, lanjut. Di halaman buku.php kita mau menambah form. Cara menambah form ini ada di tengah, biar ke atas pakai apa tadi? Vertikalnya top. Nah, di atas sudah. Pertama kita tambahkan sebuah form. Ya, sudah. Kemudian di dalam form kita tambahkan tabel. Biar bagus. Yang akan ditambahkan ada berapa field tadi? Ada judul buku. ID-nya gak usah. Kan gak ada input kan ID. Berisi sendiri kan. Yang diinputkan adalah judul buku, halaman buku, sama jenis bukunya. Ada 3 inputan ya. Sama tombol berarti ada 4. Berarti 4 baris. Row-nya berarti 4. Kolomnya kita buat 3. Ini saya buat 400, jangan 400%, 400 pixel. Ini saya kosongi biar gak ada garisnya. Oke. Oke, sudah. Saya tulis di sini judul buku. Saya titik 2. Di sini saya insertkan text field. Oke. Kemudian di sini ada apa tadi? Jumlah halaman ya. T2. Kemudian ini saya copy dari sini aja. Kan sama ya. Saya pas. Kemudian yang ketiga jenis buku. Kalau jenis buku bukan sama kayak ini tapi dalam bentuk list menu. Caranya klik form. Mana tadi? List menu. Oke, jadi kayak gini. Ketika diklik nanti muncul jenis-jenis bukunya. Buku TI, buku apa gitu ya. Kemudian yang terakhir ada tombol. Button. Oke. Untuk buttonnya saya ganti value-nya simpan. Ya. Oke. Coba perhatikan. Saya refresh. Nah. Ya. Kalau saya back kan belum ada halaman utama. Ketika diklik menu 1. Nah, sudah gitu. Paham? Ya. Yang beda kan di sininya saja, ininya tetap sama. Oke. Kita bisa masukkan nanti judul bukunya di sini, jumlah halamannya, kemudian jenis bukunya. Cuman nanti akan keluar jenis bukunya di sini buku TI, buku apa dan segala macamnya ya. Sesuai dengan yang di database. Oke, paham? Oke, kita lanjut lagi sekarang. Kita mau munculkan pilihan-pilihannya itu di sini. Kita mau munculkan pilihan-pilihan di sini. Buku TI, buku busana, buku apa dan segala macamnya itu. Kita mau munculkan itu. Nah, caranya seperti ini. Ini kan select, sintaknya ini. Untuk menampilkan pilihan yang ada di sini, ketika diklik nanti, kalian harus tambahkan di dalamnya select ini. Di dalam select kalian harus tambahkan
option, kemudian value 1 semuanya, kemudian tutup option, kemudian di antara option kalian harus tuliskan apa yang akan di pilihan 1 yang akan ditampilkan. Pilihan 1. Saya simpan. Saya refresh. Nah, ini muncul ya. Caranya seperti itu. Kalau mau tampil 2 pilihan, berarti ya buat lagi di sini. Saya copy aja. Nah, saya ganti ini jadi pilihan 2. Ini value-nya 2. Saya simpan. Saya refresh. Ada 2 sudah. Oke? Caranya seperti itu. Nah, kalau kalian mau buat statis, kalau kalian mau buat list menu ini statis, berarti kalian kan tinggal ngetik di sini apa? Buku TI ya. Buku busana sampai 4 itu kan ya. Buku perhotelan, buku restoran. Nah, tapi kalau kalian buat statis seperti itu, bisa jadi di sekolah ini kan nambah jurusan. Ya kan? Bukan hanya 4 saja. Cuma jurusan elektro, jurusan apa, mesin, jurusan apa gitu seumpamanya gitu ya. Iya, seumpamanya. Berarti kan kalian harus buka program ini lagi lah. Seharusnya kalau kalian membuat website jangan yang seperti itu. Kalian buat yang dinamis. Dalam artian data yang baru itu tinggal dimasukkan ke tabel jenis buku tabel jenis buku tinggal masuk ke sini. Di sini langsung otomatis keluar. Di mana? Di sini langsung otomatis keluar gitu. Jadi kalian nggak usah buka-buka program lagi. Ya. Jadi data yang ditampilkan di sini ngambil dari sini. Ya, paham? Caranya perhatikan. Kalau tadi yang statis ya diketik manual, ya kalau datanya ada 4, kalau jurusannya ada 50, masa kalian buat sampai 50 option gitu kan? Kan capek deh. Nah, biar nggak capek deh, ini saya kasih tahu caranya. Ya kalau ngetik sampai 50, ya kalau 50. Kalau ada 100 jurusan, nggak mana mungkin ya. Bisa jadi tapi. Ya, caranya gini. Berarti kita harus ambil data dari sini kan. Kita harus ambil data dari sini, ambil semuanya. Setelah diambil semuanya, baru kita tampilkan di sini. Pakai apa? Pakai for, pakai perulangan atau pakai while nanti. Ya, caranya seperti ini. Perhatikan. Saya buat di atasnya select ya. Di bawahnya aja. Oke, sekarang ini kan prosesnya mau mengambil data ke tabel. Prosesnya mau mengambil data ke tabel, ke database. Berarti kita harus terhubung dulu ke database. Caranya gimana? Masih ingat? Include koneksi.php sama seperti yang di mana? Dicoba di mana? Di nih. Kita harus buat seperti ini. Karena yang terkoneksi ke database hanya koneksi.php. Jadi kita harus buat ini juga terkoneksi ke .php. Harus terkoneksi juga ke database, sorry. Saya masukkan di sini, saya taruh di atas di buku.php ya. Saya paste. Nah, dengan ada sintak ini, maka buku.php ini sudah terkoneksi juga ke database, ya. Oke, baru setelah itu kita mulai untuk mengambil datanya. Di bawah sini. Saya tulis variabelnya ambil sama dengan MySQL query. Untuk ngambil kan select ya. Terus all from tabel apa? Jenis buku. Karena yang akan kita tampilkan adalah dari tabel jenis buku. Setelah diambil, kita mau menampilkan harus pakai while. Kenapa? Karena datanya banyak. Lebih dari 1. Makanya harus pakai while. Masih ingat while ya? Perulangan. Persyaratannya apa? $BRS BK buku maksud saya
Ini saya ambil BK aja biar jelas. Ambil BK MySQL jangan ambil BK lah, ambil aja MySQL $ambil. Ya. Setelah data diambil pakai select ini, yang melakukan apa? Yang melakukan adalah MySQL query. Ya. MySQL query ini fungsinya mengeksekusi, perhatikan, MySQL query ini fungsinya untuk mengeksekusi sintak query yang ada di dalamnya ini. Kalau select berarti dia melakukan pengambilan. Kalau di sini sintaknya apa lagi kalau query? Update berarti melakukan pengubahan data, ya. MySQL query ini untuk mengeksekusi sintak query yang ada di dalamnya, oke? Nah, setelah dilakukan pengambilan ini karena select dilakukan oleh variabel ambil, setelah itu baru sebelum ditampilkan harus dimasukkan ke dalam array dulu. Masih ingat array ya? Dimasukkan ke kotak-kotak dulu. Yang memasukkan ke dalam array itu fungsi yang melakukan adalah perintah ini. MySQL fetch array. Ini yang melakukan. Yang dimasukkan ke array yang mana? Yang ambil, $ambil. Ini berarti kan. Dimasukkan ke array apa? Array-nya namanya BRS. Ini terserah. Nggak harus BRS. Bisa jadi row terserah. Baris apa terserah kalian. Ambil ini juga variabel terserah kalian. Oke. Setelah masuk ke baris, setelah masuk ke BRS ini, sudah bisa ditampilkan pakai while. Coba saya ketik di sini ya. Langsung aja kita tampilkan ke dalam ini kan, ke dalam option. Kita tampilkan ke dalam option. Saya pindah optionnya ke sini. Cuman karena option ini adalah sintak HTML, jadinya di sini harus kita tutup dulu PHP-nya. Di sini juga buka dulu PHP-nya. Oke. Perhatikan. Jadi ini akan diulang sebanyak baris yang dihasilkan oleh pengambilan tadi. Berarti dapat berapa baris tadi? Ketika dia ngambil semua dari sini berarti dapat berapa baris? 4 baris. Berarti nanti ini diulang sebanyak 4 kali juga. Kita coba lihat. Saya ini hapus karena nggak butuh nih. Saya simpan, perhatikan. Saya refresh. Ini. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Kenapa ada 4? Karena datanya yang diambil ada 4. Ya kan? Kemudian dia mengulang ini sebanyak 4 kali. Membuat option sebanyak 4 kali diulang. Pakai while ya. Nah, sekarang kita kan maunya di sini bukan tampil pilihan satu. Kita mau tampilkan buku TI, buku resto, buku dan segala macam itu kan ya. Maka kita harus gantikan pilihan satu ini harus kita ganti dengan mencetak nama bukunya, judul apa? Nama jenis bukunya ya. Caranya dengan echo $BRS nama jenis buku. Oke. Nama jenis buku ini berasal dari sini nih. Nah, ini nih. Ya, nama jenis buku karena yang akan dicetak adalah ininya. Ya, makanya ditulis BRS nama jenis buku. Oke. Sudah disimpan, saya simpan dulu. Coba perhatikan. Saya refresh. Nah, sudah tampil nih. Oke. Sesuai dengan yang diambil. Kan select all, jadi diambil semua. Akhirnya tampil semuanya. Sebanyak 4. Jadi nanti kita bisa ketikkan judulnya, apa judulnya, kemudian banyak halamannya berapa, kemudian dia jenis buku apa, buku perhotelan semua. Baru kita simpan. Klik, nanti akan masuk ke sini, ke tabel buku. Kok nggak masuk? Ya programnya belum kita buat. Ini kan hanya tampilan saja masih. Program setelah simpan diklik belum ada. Oke? Tapi paham ya, untuk menampilkan ini paham ya? Untuk nampil ini barusan
Paham ya? Jadi diambil dulu semuanya dari tabel jenis buku. Setelah diambil, dimasukkan ke array. Setelah dimasukkan ke array, ditampilkan di option-optionnya pakai perulangan while. Ya. Nah, nanti ketika ini ada yang lupa. Ketika disimpan, ketika diklik simpan, yang disimpan ke database kan bukan tulisan buku TI-nya kan? Tapi ID-nya kan yang disimpan. Nah, nanti yang disimpan bukan tulisan ininya, tapi yang disimpan adalah value-nya ini loh. Value-nya ini yang disimpan. Coba kita lihat value-nya dulu. Caranya lihat, ini kan nggak kelihatan value-nya. Yang kelihatan cuma nama jenis bukunya ya. Caranya klik kanan kalau mau lihat pack source. Coba. Nah ini. Ini kan yang barusan select option value-nya 1 buku TI. Yang kedua value-nya 1 juga. Kenapa 1 semua? Karena di programnya kita tulis di sini value-nya 1. Jadinya keluar 1 sebanyak 4 kali. Yang benar kan enggak? Yang benar kan ID-nya buku TI kan 1. ID-nya buku perhotelan 2 kan harusnya. 3, 4 kan? Berarti kan ini yang harus ditampilkan. 1, 2, 3, 4 ini kan. Kita harus tampilkan di sini. Berarti ini kita ubah. Kita hapus ini, kita masukkan sintak PHP. Dengan echo $BRS. Apa berarti? Kalau mau mencetak namanya dengan BRS nama jenis buku. Kalau mau mencetak ID-nya. $BRS. ID jenis buku. ID jenis buku. Sesuai dengan yang di sini. ID jenis buku. Oke. Coba sekarang saya mau refresh. Oke. Coba perhatikan lagi sekarang. Saya mau lihatkan lagi kalian. Nah ini sudah berubah. 1, 2, 3, 4. Paham? Jadi ketika nanti dia milih buku perhotelan di sini, ketika dia milih buku perhotelan, maka yang dikirim adalah 2 ini, gitu. Ketika milih buku restoran, yang dikirim nanti, yang disimpan nanti bukan buku restorannya, tapi 4-nya ini nanti, yang dikirim nanti, ya, paham? Oke, lanjut. Sekarang kita mau caranya menambahkan data, mengirim data ke tabel ya. Caranya mengirim yang kita ketikkan, yang kita pilih di sini, caranya ngirim seperti apa. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai, saya mau jelaskan untuk form. Tadi kan pertama sebelum membuat tampilan ini, kita kan buat form. Ini yang ada garisnya nih. Nah. Ini formnya. Saya klik form di bawah ini biar kelihatan. Nah, ini formnya. Ini kan tadi kita buat ini dulu. Form, pakai ini tadi kan, insert form, ya kan tadi ya. Akhirnya muncul ini. Muncul ini sama tutupnya di bawah. Muncul ini. Ya. Perhatikan, di form ini ada 2 yang kalian harus pahami. Yang pertama adalah action. Actionnya di sini kosong. Fungsinya action ini adalah nanti setelah tombol ini ditekan, akan dikirim kemana? Apa yang diisikan tadi? Semuanya kalian ngisikan ini buku apa gitu ya, jumlahnya berapa, kemudian buku busana semua. Ketika tombol disimpan, nanti action itu akan menentukan tulisan ini, yang kalian tulis ini, yang kalian pilih ini akan dikirim kemana, ke file apa, action itu yang menentukan. Karena actionnya kosong, dia dikirim ke dirinya sendiri. Sebenarnya bisa. Cuman biar kalian nggak bingung, saya mau pindah aja. Saya actionnya mau kasih tulisan simpan bk.php gitu ya. Saya taruh actionnya simpan bk.php. Saya simpan. Perhatikan. Saya masukkan semuanya. Saya refresh dulu. Saya ketik. Kemudian saya pilih ini semuanya. Perhatikan, saya klik simpan ya. Dia di atas langsung menuju ke simpan bk.php.
Kenapa? Karena di actionnya saya tulis simpan bk.php. Ya. Jadi yang di tampilan ini tadi, yang di buku.php ini hanya tempat menginputkan aja. Sedangkan untuk menyimpannya ke dalam database dilakukan di file simpan bk.php gitu. Paham? Saya bedakan. Sebenarnya bisa menyimpan di sini juga, cuman biar nggak terlalu banyak, biar kalian nggak bingung-bingung, saya bedakan di file lain. Jadi untuk menyimpannya di file lain, ya. Berarti filenya nanti di simpan bk.php ini akan menyimpan. Oke. Nah, kenapa di sini not found? Karena emang belum ada simpan bk.php. Kita buat sekarang. Oke, sebelum membuat gini, langkah selanjutnya ini sudah paham ya. Kemudian di sini ada yang kedua, tadi kan saya bilang dua. Yang pertama action, yang kedua adalah method. Method ini adalah cara mengirimnya. Cara mengirim datanya. Method itu ada dua, ada post, ada get. Ya, coba saya ganti pakai get. Saya pakai get dulu. Saya get, saya simpan. Perhatikan. Nih, perhatikan nih. Oke, saya isi semuanya. Kemudian di sini saya kasih A aja, kemudian di sini 1, di sini saya kasih busana. Coba saya klik simpan, perhatikan nanti di atas sini habis ini. Nih, dia langsung ke simpan bk.php. Text field sama dengan A, and text field 2 sama dengan 1, select sama dengan 3, submit sama dengan simpan. Paham maksudnya? 1A ini berasal dari ini, ya kan? 1 ini, yang ini. 3 ini adalah ID-nya busana. Karena kita pilih busana. Jadi kalau pakai get, nanti tampil di sini yang dikirim itu. Kalau text field ini apa? Text field 2, select ini dari mana? Itu dari sini. Dari namanya ini. Ini kan text field. Coba saya ganti ya. Ini yang harus kalian ingat. Untuk menambah data, untuk mengubah data juga nanti. Saya ganti aja nama dari kotaknya ini, dari text fieldnya, saya ganti judul. Ya. Kemudian yang ini saya ganti dengan apa? Hal semuanya, halaman. Kemudian yang ini jangan select namanya, saya ganti dengan jenis. Kalian harus kasih nama yang simple-simple, yang bisa kalian ingat, ya. Dan gampang, jangan sampai panjang-panjang gitu. Nanti keliru nulisnya. Saya simpan ya. Coba perhatikan lagi. Oops. Saya back, saya refresh dulu. Saya tulis A, saya 1, kemudian busana, saya simpan. Nah, ini keluar kan? Judul sama dengan A, hal sama dengan 1, jenis sama dengan 3, submit sama dengan simpan. Ini tombolnya. Paham? Ya? Kalau get seperti itu, kelihatan di sini. Yang dikirim kelihatan. Ini kan dari file buku.php kan ini barusan. Dikirim ke simpan bk.php. Itu kalau pakai metode get. Coba perhatikan kalau saya ganti metode getnya. Saya ganti pakai post. Post. Saya ganti post, saya simpan. Coba perhatikan. Saya back, saya refresh lagi, saya simpan. Perhatikan di atas, nggak ada ya. Nggak ada yang kayak get barusan. Tidak kelihatan. Sebenarnya ini dikirim juga ke simpan bk.php, cuman nggak kelihatan. Itu kalau bedanya post sama get. Kalau get nanti ditampilkan di sininya, di URL-nya ini. Tapi kalau post, nggak. Tapi dia dikirim. Nggak kelihatan. Untuk keamanan data, kita pakai yang post. Karena nggak kelihatan nanti. Ya? Paham? Oke. Sekarang kita mau buktikan. Kalau pakai post, kalau yang pakai get kan kelihatan tadi. Jelas-jelas ini dikirim gitu kan. Kalau pakai post kan nggak kelihatan. Kita mau buktikan itu masuk nggak ke
simpan bk.php. Dikirim nggak? Kita mau buktikan itu. Pertama kita buat dulu satu file namanya simpan. Saya nggak disimpan bk, nggak butuh sintaks HTML, saya hapus. Yang butuh hanya PHP saja. Saya simpan dulu dengan nama simpan underscore bk.php. Disamakan ya. Simpan underscore bk.php. Disamakan dengan yang ditulis di action. Kalau kapital depannya, ini juga kapital depannya. Simpan satu folder, jangan lupa. Oke, sudah saya simpan. Coba saya refresh, bukan not found lagi habis ini. Nah, sudah blank. Berarti sudah ada filenya, cuman nggak ada isinya. Ya. Oke. Coba saya mau buktikan. Saya mau menampilkan apa yang sudah dikirim ke simpan bk.php ini. Caranya tadi kan dari buku.php dikirim pakai metode apa? Post. Pakai metode post kan ya? Maka di sini sebelum kalau mau ditampilkan, kalau mau diolah data yang dikirim itu, mau disimpan, mau diapakan, kita harus terima dulu. Kita harus tangkap dulu. Tadi kan dikirim. Di sini harus kita tangkap dulu. Cara nangkapnya harus juga pakai post karena dia ngirimnya pakai post tadi. Caranya kita masukkan ke variabel baru seumpamanya judullah. Ya. Kita buat variabel judullah. Kita buat $underscore post. Harus besar ini tulisan postnya. Yang dikirim tadi masuk ke apa? Yang A tadi? Judul kan? Judul. Jadi ini menandakan bahwa judul ini yang dikirim. Judul kan yang dikirim. Judul diterima pakai post. Dimasukkan ke judullah. Ya. Yang lain juga kayak gitu. Saya copy aja. Yang kedua tadi apa? Hal ya. Hal tadi. Hal bukan halaman. Yang dikirim hal sama dengan satu kan gitu tadi ya. Hal saya masukkan ke variabel halamanah. Gitu ya. Kemudian yang ketiga apa? Jenis. Jenisnya saya terima ke jenisah. Oke. Sudah masuk nih. Jadi dari yang jenis diterima pakai post masuk ke jenisah, hal masuk ke halamanah, judul masuk ke judullah. Oke, sudah masuk. Sekarang kita mau buktikan. Ini sudah diterima di file buku.php, simpan bk.php. Kita mau buktikan caranya dengan mencetak. Kita mau cetak echo. Yang mau dicetak apa? $judullah. Kita mau cetak $judullah. Kita mau juga cetak $halamanah sama $jenisah. Ya. Saya simpan. Oke. Saya simpan. Sudah saya simpan. Masuk semua gitu. Cek nyarinya lagi. Sudah, lanjut. Nggak apa-apa, ini kan hanya mau didengar kalian aja. Nyampe mana tadi saya? Kita sekarang sudah diterima ya. Kita mau cetak. Apa yang sudah masuk ke sini, yang masuk ke sini, mau dicetak. Caranya dengan echo judullah, halamanah, jenisah. Oke, sudah saya simpan. Coba sekarang perhatikan. Ya. Saya refresh dulu. Kita ketik di sini A judulnya ya. Kemudian halamannya 1, ini kita pilih busana. Berarti yang tampil nanti A1 sama 3. ID-nya busana kan 3. Coba lihat. Busana 3. Berarti yang muncul adalah A,1,3. Coba perhatikan. Saya klik. Nah. Ya kan?
A13. Ini sudah ada di simpan bk.php. Berarti terbukti bahwa pakai pos itu dikirim, cuman nggak kelihatan. Buktinya ini. Sudah terkirim benar. Kan kita cetak barusan. Oke? Paham? Paham? Oke. Lanjut. Datanya sudah terkirim, sudah diterima di simpan bk.php. Kita sekarang mau menyimpannya ke database. Untuk ini kita hapus saja. Ini kan hanya untuk membuktikan. Kita hapus saja ekonya. Kita lanjutkan untuk menyimpan datanya. Perhatikan. Untuk menyimpan data, halo? Untuk menyimpan data, ini kan berhubungan ke database. Berarti yang harus diingat pertama apa? Harus terkoneksi dulu ke database. Caranya dengan include koneksi.php. Oke. Setelah terkoneksi ke database, baru kita lakukan proses penyimpanan, simpan. Saya kasih variabel simpan semuanya. Simpan, caranya dengan simpan sama dengan MySQL query. Nih, kita mau eksekusi query. Untuk menyimpan, untuk memasukkan data ke dalam tabel di database pakai query apa? Oh, select untuk mengambil. Untuk menginsertkan, untuk memasukkan data. Saya sudah bilang barusan insert data. insert terus into tbl buku. Kan kita mau masukkan ke tabel buku. Yang akan diinsertkan, yang akan dimasukkan data apa? Yang akan dimasuki data fieldnya apa? Judul buku ya. Ya. Apaan? Coba lihat. Yang akan dimasukkan apa? Judul underscore buku, jumlah underscore hal, kemudian ID jenis buku, ya kan? Kalau ini kan nggak usah, karena dia auto increment. Judul buku, kemudian koma, jumlah halaman hal ya, kemudian ID jenis buku, oke? Values yang akan diisikan apa? Yang pertama adalah yang mau dimasukkan ke judul buku apa? Judul lah. Ya. Yang akan dimasukkan ke judul buku kan judul lah. Kemudian koma, yang akan dimasukkan ke jumlah hal apa? Halamanah. Kemudian yang ketiga, yang akan dimasukkan ke ID jenis buku, jenisah. Oke. Ini sudah selesai. Kita coba sekarang. Saya simpan. Kita coba. Kita periksa dulu di tabel buku. Isinya cuma satu ya. Isinya masih satu. Coba kita back. Kita refresh dulu. Harusnya yang masuk adalah A1 sama 3. Saya simpan ya. Blank. Kenapa blank? Karena tidak ada echo. Tidak ditampilkan. Yang dilakukan hanya proses ini tetap dilakukan. Proses ini tetap dilakukan, cuman tidak ada echo kan. Makanya nggak tampil apa-apa. Sekarang kita buktikan. Coba lihat di tabel buku.php. Saya browse lagi. Nah, sudah masuk. A13. Benar ya? Oke, itu caranya untuk menambahkan data, menginsert data. Caranya seperti itu. Kayaknya nggak bagus ya ketika setelah simpan kemudian blank gitu kan nggak bagus. Maunya biar langsung tampil ke sini lagi aja ya. Biar langsung tampil ke sini, caranya kita harus tambahkan sintak di setelah menyimpan ini, setelah insert ini, header. Header location akan dimasukkan ke buku.php. Ini kan buku.php nih. Halaman ini. Kita mau ke sini lagi gitu loh. Akan ditujukan ke sini lagi. Makanya pakai header location ini. Fungsinya header ini untuk mereload lagi ke buku.php ini. Jadi langsung masuk ke sini lagi. Kalau mau ke data.php, ya kalian harus tuliskan di sini data.php. Ya. Karena kita mau ditampilkan lagi ke buku.php, kita tulis di sini buku.php.
Oke, saya simpan. Oke, perhatikan, saya refresh, saya simpan, saya buat lagi aja. Saya simpan apa ini B semuanya, bukunya. Ini 2, bukunya buku TI semuanya. Yang bener aja bukunya deh. Buku apa nih? Buku MySQL. Ya. Jumlah halamannya. Emang ada jumlah halaman segitu? Buku TI gitu ya. Anggap aja ada gitu kan. Bukunya bagus berarti. Ya. Jadi yang masuk nanti ada, yang masuk ke database, ke tabel buku adalah buku MySQL, jumlahnya segini, saya nggak tahu berapa itu, banyak. Kemudian jenis bukunya 1, berarti ya. ID buku TI kan 1. Saya simpan. Nah, saya simpan kan tetap ada di sini ya. Coba perhatikan di sini, masuk nggak? Saya browse. Nah, masuk. Ya, oke, paham? Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Nanti kita bisa, videonya bisa kalian nyalakan lagi.